Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Emrida. Saya dari kelas B dengan NIM 200506025020026. Ya, pada kali hari ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian diri pada remaja. Ya, bagian pertama itu pengertian penyelesaian yang pertama itu pengertian penyelesaian diri pada remaja. Ya, adapun pengertian penyelesaian diri pada remaja itu ada beberapa ahli yang memberi pendapat. Yang pertama, Seiger. Dia menyatakan bahwa penyelesaian diri mempunyai banyak arti, antara lain usaha manusia untuk mengetahui atau mengurangi tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha untuk memelihara keseimbangan antara pemenuhan atau tuntutan lingkungan, serta usaha menyelaraskan hubungan individu dengan realitas. Ia memberi batasan penyelesaian diri sebagai proses yang melibatkan respon mental dan perilaku manusia dalam usaha mengatasi dorongan-dorongan dari dalam diri agar diproses kesesuaian antara tuntutan dari dalam diri dan lingkungan. Hal ini berarti penyelesaian diri merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan suatu kondisi yang statis. Itu menurut Schneider. Menurut ahli yang kedua yang bernama Mehmet Hati, ia menyatakan bahwa kunci penyelesaian diri terletak pada keberhasilan manusia memenuhi dorongan dari dalam diri dan dari luar, di mana cara yang dilakukan untuk memenuhi dorongan tersebut baik bagi dirinya, tetapi juga baik untuk lingkungannya. Memenuhi penyelesaian diri merupakan cara individu bergaul dengan diri sendiri, orang lain, dan dengan lingkungan. Menurut ahli yang ketiga, Satmoko, dia mendefinisikan penyelesaian diri sebagai interaksi seseorang yang kontinu dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunianya. Ketiga faktor ini secara konsisten mempengaruhi seseorang, dengan hubungan ketiganya bersifat timbal balik. Permasalahan-permasalahan yang muncul merupakan efek samping dari interaksi tersebut, sesuatu yang normal dan tidak dapat dihindarkan. Meskipun demikian, manusia mempunyai potensi untuk mengatasinya. Jadi, penyelesaian diri merupakan suatu hal yang tidak akan pernah berhenti sampai manusia itu mati. Ya, pendapat ahli yang terakhir, yaitu yang keempat, menurut Worklow, penyelesaian diri adalah kemampuan individu untuk memperlihatkan sikap serta tindakan yang menyenangkan sehingga ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Kondisi yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian diri yang baik yaitu
bimbingan untuk membantu anak belajar menjadi realistis tentang diri dan kemampuannya. Bukan cuma itu, bidangnya untuk bekerja, belajar, bersikap, bagaimana cara yang akan membantu menerima sosial dan kasih sayang dari orang lain. Ya, itulah pengertian penyelesaian diri dari beberapa ahli. Selanjutnya, adapun penyelesaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut, yaitu pertama, penyelesaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive atau memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, penyelesaian dapat diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyelesaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara adekuat atau memenuhi syarat. Dan yang terakhir, yang keempat, penyelesaian dapat diartikan penguasaan atau kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat dan pada setiap situasi. Ya, sekarang kita beralih ke bagian B, bentuk-bentuk kita beralih ke bagian B, yaitu bentuk-bentuk penyelesaian diri pada remaja. Penyelesaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyelesaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyelesaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Adapun penyelesaian diri remaja memiliki karakteristik yang khas yang dapat dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya, yang pertama, penyelesaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Tujuannya adalah memperoleh identitas diri yang semakin jelas dan dapat dimengerti serta diterima oleh lingkungannya. Dan yang kedua, penyelesaian diri remaja terhadap pendidikan. Pada umumnya, para remaja berjuang untuk meraih kesuksesan dalam belajar, tetapi dengan cara-cara yang menimbulkan perasaan bebas dan senang, terhindar dari tekanan dan konflik atau bahkan frustasi. Dan yang ketiga, penyelesaian diri remaja terhadap kehidupan seks. Ini yang biasa terjadi. Secara keseluruhan,
Remaja ingin memahami kondisi seksual dirinya dan lawan jenisnya serta mampu bertindak untuk menyalurkan dorongan seksualnya yang dapat dimengerti dan dapat dibenarkan oleh norma sosial dan agama. Dan yang keempat, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial mengarah pada pada dua dimensi, yaitu remaja ingin diakui keberadaannya dalam masyarakat, dan remaja ingin bebas menciptakan aturan-aturan tersendiri yang lebih sesuai untuk kelompoknya, tetapi menuntut agar dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat dewasa. Yang kelima, penyesuaian diri terhadap waktu luang. Dalam konteks ini, upaya harus dilakukan oleh remaja adalah melakukan penyesuaian antara dorongan kebebasannya serta inisiatif dan kreativitasnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar dapat berguna bagi dirinya maupun orang lain. Yang keenam, penyesuaian diri remaja terhadap uang. Remaja berusaha untuk mampu bertindak secara profesional, melakukan penyesuaian antara kelayakan pemenuhan kebutuhan dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Yang ketujuh, penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik atau frustasi. Menurut Sigmund Freud, strategi yang digunakan mengatasi masalah kecemasan, konflik, dan frustasi adalah mengetahui mekanisme pertahanan diri seperti kompensasi, rasionalisasi, proyeksi, sublimasi, identifikasi, regresi, dan fiksasi. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri mereka. Ya, sekarang bagian C. Persoalan yang dihadapi remaja dalam penyesuaian diri remaja. Ya, yang bagian C itu persoalan yang dihadapi remaja dalam penyesuaian diri remaja. Ya, di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tuanya. Ya, untuk memahami masalah-masalah remaja dan karakteristik atau permasalahan pada remaja, Kantrop mengetahui dua pendekatan. Berikut penjelasan beberapa pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan biopsikososial. Pendekatan ini menekankan pengaruh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap berkembangnya masalah remaja dan orang-orang yang berasal dari berbagai usia lainnya. Pendekatan yang kedua yaitu psikopatologi. Pendekatan ini berfokus pada upaya mendeskripsikan dan mengeksplorasi jalur perkembangan masalah. Menurut Cheng dan
Note memaparkan bahwa jalur perkembangan yang mendeskripsikan keseimbangan, kesinambungan dari transformasi, bahwa jalur perkembangan serta jalur perkembangan sedang berlangsung di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dampaknya. Ya, itulah tadi beberapa pendekatan. Ya, berbicara mengenai masalah yang dihadapi remaja, tentunya mencakup tentang apa saja yang mempengaruhinya. Adapun masalah atau gangguan utama yang dihadapi remaja secara garis besar dibagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan atau sekolah. Berbicara mengenai masalah pendidikan tentu saja luas. Ada beberapa masalah menyangkut masalah pendidikan, yakni kurang kesesuaian kebutuhan siswa atau remaja dengan kesempatan yang diberikan oleh sekolah, tekanan untuk harus berprestasi, masalah ekonomi yang rendah, dan lain-lainnya. Yang kedua, masalah seksual. Masalah seksual ini pun juga merupakan masalah yang sangat parah dialami oleh siswa. Biasa dia normal sih, orang tinggi seleranya, tapi bahaya juga. Dan bagian yang ketiga, penyalahgunaan obat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hobbs menyimpulkan bahwa faktor yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat di masa remaja adalah termasuk lingkungan sekitarnya, orang tuanya, kawan-kawan sebayanya, dan sekolah, di mana suatu masa dalam perkembangannya sebagian besar remaja pernah menjadi pengguna obat-obatan. Terlepas dari apakah penggunaan itu terbatas pada alkohol, kafein, rokok, atau kemudian melepas ke jual kokain dan obat-obatan keras lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus adalah remaja mulai menggunakan obat di awal masa remaja atau bahkan di masa kanak-kanak. Dan yang bagian keempat yaitu kenakalan remaja, merujuk kepada berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang dapat diterima secara sosial seperti action di sekolah hingga status pelanggaran melarikan diri dari rumah dan tindakan kriminal seperti pencurian. Jenis kenakalan ini pun dibagi atas 2 berdasarkan keperluan hukum, antara lain indeks pelanggaran. Indeks pelanggaran yaitu tindakan kriminal yang memang dilakukan oleh remaja dan orang dewasa. Status pelanggaran yang kedua, status pelanggaran. Status pelanggaran ialah tindakan ini ditampilkan oleh anak-anak muda di bawah umur yang diklarifikasi sebagai pelanggaran remaja berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Bogetz DKK. Dalam Satrok menemukan bahwa suatu pelanggaran cenderung meningkatkan diri masa remaja. Dan yang bagian terakhir, deskripsi dan bunuh diri. Deskripsi dan bunuh diri, faktor genetik merupakan salah satu penyebab deskripsi dan bunuh diri. Remaja mungkin memiliki sejarah keluarga yang tidak stabil dan bahagia, sama halnya dengan kurang vaksin dan kurang dukungan emosional, kendali yang tinggi,
dan tekanan untuk berprestasi oleh orang tua di masa kanak-kanak pun berkaitan dengan depresi remaja. Kombinasi dari pengalaman keluarga juga cenderung tampil sebagai faktor terpendam yang berperan dalam upaya bunuh diri. Ya, itulah tadi persoalan yang dihadapi remaja dalam penyesuaian diri. Sekarang yang bagian terakhir, bagian D, cara meningkatkan penyesuaian diri remaja. Ya, cara meningkatkan penyesuaian diri remaja. Ya, lingkungan sekolah merupakan pengaruh yang luar biasa atau yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengembangkan fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan transformasi normal dalam kaitannya dengan pendidikan ini. Ya. Intervensi pendidikan atau upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah seperti dikemukakan oleh Sunarto dan B. Agung Hartono adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah dan kondusif sebagai anak didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Ya. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun aspek pribadinya. Dan yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Dan yang kelima, ternyata masih banyak guys. Kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Ya, ini juga bagus untuk motivasi setiap belajar. Yang keenam, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ya, ini juga bisa. Yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Kedelapan, teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Kesembilan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang ke-10, pelaksanaan program bimbingan konseling yang sebaik-baiknya. Yang ke-11, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab pada siswa maupun para guru. Yang terakhir, yang ke-12, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Ya, itulah tadi cara meningkatkan penyesuaian diri remaja. Ya, sekian dari penjelasan materi saya, yaitu materi penyesuaian diri pada remaja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.